ternyata satu. sprint dari bagian rooftop berhasil mendapatkan satu orang. Kontrol aim cukup bagus, bahkan kali ini Dranix mendapatkan bantuan. Moxpain terjebak di bagian rooftop, kali ini sudah mulai mendapatkan bantuan dari 3 player Dranix yang lainnya. Lempar granat langsung menuju ke bagian lantai 2, mungkin masih di cancel ternyata. Belum langsung dilempar, tapi ternyata Crescent terpick off. Ada yang melakukan backup dari sisi yang lain. Dranix mulai berkumpul semua pemain mereka untuk menyelamatkan Crescent. Revive berhasil diamankan, kali ini Ucup masih menjaga di bagian luar untuk mengcover posisi dari seorang Crescent, di mana Crescent sudah mulai lompat dan ditembak. Oh, ada Siren yang mengganggu pertarungan kedua tim ini. Hah? Tadi Siren yang dapat kan? Still kill, man. Kok mengganggu? Astaga. Iya bener, Siren. Iya, Gue mulai tidak fokus. Kok mengganggu? Kan Iya juga ya. emang Dranix sama Siren. Astaga, tadi gue lihat itu bukan Siren ternyata. Siapa? Tapi ternyata tim lain. Gue sudah mulai halu di match yang pertama. Ternyata Chess sudah mulai mendekat. Gue mulai tidak fokus di antara pertarungan yang sungguh seru kali ini. Tapi ternyata Jaspe tertanggap juga kali ini. Kita bakal dari CS sudah melakukan flanking juga. Pemain bintang dari tim Dranix kali ini bakal coba menembak Moxspray, tapi ada Audrey. Audrey bisa menjadi faktor X dalam peperangan kali ini, di mana dia berada di posisi yang berbeda. Tapi bot tidak membiarkan revive terjadi. Bakal langsung dipush juga. Anthem tampaknya ketahuan. Dan Siren, setelah kita membahas mereka cukup lama di game pertama, bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Dranix 4 poin, tapi kehilangan Crescent, aim star mereka. Ya padahal gue suka banget bisa dibilang ya gameplay dari Siren, di mana satu orang masuk tiba-tiba ngeliat mobil, 3 player lainnya nge-backup, terus tiba-tiba mereka nguasain daerah kompon ini sebelum 3 pemain Dranix yang lainnya datang, walaupun harus mengorbankan Crescent yang tadi lompat dari bagian atas. Betul, ini bakal jadi pukulan yang keras bagi Siren ya. Still kill. Ternyata Sumpah, tim lain. Gue bingung. Oh my god. Ya ternyata ada Siren. Hah? Tapi gue gak salah dong kalau gue bilang ternyata ada Siren. Iya. Emang ada Siren? Emang ada, tapi masalah kayak Hype gue yang salah hype sebenarnya. lu gitu. Terus men-steal killnya. Hah? Steal kill? Hah? Perlu bisa kita bahasa lain ya. Karena gue mulai agak sedikit Ya, malu. kita lihat Boom sekarang lagi menjaga Oke, compound thank you, mereka. Tampaknya dari tim TP juga bakal rotasi di sekitar area mereka, tapi belum mengetahui posisi dari Boom. Cuma tempatnya Boom ini tempat yang rawan, tempat suka diisi juga. Makanya TP tadi agak ragu-ragu untuk mengambil area ini. Dan TP bukan tim yang suka ngambil kompon-kompon di tengah-tengah. Yep. Lebih suka ngambil open field ataupun ngambil tempat-tempat yang gampang rotasi ketimbang kelok. Ya, bahkan kalau kita perhatikan gameplaynya TP di Miramar, mereka tuh selalu menjadi salah satu tim yang nahan Blue Zone dulu. Iya. Bisa dibilang gameplaynya BTR zaman dulu, zaman PMCO. Jangan PMCO. Tapi memang TP terkenal dengan Blue Zone mereka. Oke. Permainan Blue Zone. Tapi kali ini kita bakal TP tampaknya motong cukup tengah. Enak banget. Mengambil pegunungan sebelum Severny. Itu enak banget sih. Kalau nggak salah ada rumah kuning atau pom bensin deh. Itu dekat jembatan kanan Yasnaya itu. Betul, itu ada pom bensin, ada bukit-bukit juga, dan juga ada beberapa lower ground di kanan tapi. Tapi kayaknya mereka nggak ngincer tempat itu. Mereka ingin ngincer bukit-bukit di sekitar Severny atau di sekitar shooting range-nya. Karena Iya. kalau nggak salah ada bunker. Ada bunker di dekat shooting range kalau di map itu sebelah kanan. Betul, ada. Ada bunker, ataupun mereka bakal bisa menabrak ke arah pesawat. Pesawat yang ini, bangkai pesawat. Oke, itu kalau nggak salah tirainya berubah juga deh di Erangel 2.0 ini. Lebih dalam. Lebih cekungannya lebih dalam, terus ada beberapa gundukan lain dan Iya. ada beberapa lekukan lain yang ada di sekitar bangkai pesawatnya. Jadi bisa nyebar. Yap. Itu mengerikan, ada orang masuk ke situ, itu udah auto meninggal sih. Tapi kita bakal tim dari tim Aura Oh, sudah sendirian Cisun. muter kali ini di daerah pom bensin. Betul. Melok Cisun yang tadi pengen nyebrang jembatan. Temennya sudah lewat nih. Temennya udah lewat di kiri, tapi dari Cisun udah kelok dan nggak bisa kemana-mana. Bahkan smoke setup nggak bisa menyelamatkan mereka. Tampaknya Ion nahan super lama dan lewat kiri. Mereka kayak trauma dari lewat kanan. Betul. Kemarin dibegal sama BTR kan. Ada BTR, terus tiba-tiba kemarin kalau nggak salah di Erangel juga ada Siren yang rotasi cepat nabrak ke arah BTR, dan kemarin banyak hal yang nggak diduga-duga sih, kayak Boom yang tiba-tiba ngontrol jembatan kanan dan bentrok sama BTR, terus ada Siren yang tiba-tiba datang juga. Kemarin banyak banget kejutan yang tidak diduga-duga oleh semua orang. Betul, karena baik lagi ya, ini grand final, apapun bisa terjadi. Tapi untuk beberapa tim, memang mereka melakukan adaptasi yang ekstrim, ada juga tim yang nggak melakukan adaptasi yang terlalu banyak. Main santai aja. Betul. Tinggal ngelihat kejutan hari ini akan seperti apa, di mana Victim Misery juga sudah mulai memantau kali ini, dan ternyata dari Aura sudah mulai menyeberang jembatan dari arah Yasnaya, dan sepertinya dari Victim tidak ingin mengambil fight di arah atau di waktu yang sekarang. Oh, tapi ada tembakan terdengar juga, gue belum tahu dari mana arah tembakannya kali ini ya. Terdengar tapi belum terlihat siapa targetnya. Oh, Aura. Aura mengambil high ground dan cukup berdekatan dengan posisi tim Dranix. Dranix tadi, Iya. rumah Spider yang dikontrol sama Dranix. Betul, dan tampaknya dari tim Victim Cisun nembakin ke arah Aura tadi dari belakang. Kelihatan tadi ada pemain Casey nggak salah, lumayan sekarat. Dan apakah Jaden dan kawan-kawan bakal berhenti terlebih dahulu di perbukitan, membiarkan Casey melakukan scouting, dan Jaden yang melok ke arah rumah dulu, memastikan tidak ada yang menembak mereka dari rumah. Itu rumah yang suka diambil sama Red Rocket, sama Love Kings juga kalau misalkan zonanya ke atas kayak gini. Tapi Iya. ternyata rotasi dari Aura lebih cepat dan mereka mengontrol rumah ini.
lebih dulu dibandingkan tim-tim yang suka ngambil di bagian kompon tersebut. Sementara Boom berseberangan dengan tim Aura. Ini kalau bisa dibilang dua tim yang suka kejar-kejaran poin banget. Tapi masalahnya Boom ini mereka nge-split. Mereka tidak dalam satu area kompon yang sama, mereka nge-split menjadi dua-dua harusnya. Ini gue suka banget ya posisi dari Boom ya. Mereka membagi dua, karena mereka tahu ini vision optimal. Kebagi 4 titik yang berbeda, membuka vision ke semua arah. Dan Boom bukan tipe tim yang kalau mobil lewat tembak, mobil lewat tembak. Biarnya yang lewat, kita kumpul informasi, dia ngambil rumah di mana. Jadi ketika ada yang fight, dia tahu nih, oh fight itu di rumah ini, yuk samperin. Atau yuk Sabaran mereka banget fight, ya. kita tungguin. Sabar, mereka tim yang Serigala sabar. yang sabar. Serigala Mereka- yang sabar. Bisa dibilang jarang wah mainnya. Tapi konsisten banget. Yep. Chicken kill 5, Kalau chicken kill masalah 7. perform mungkin tidak terlalu wah, tapi hasil yang mereka dapatkan Wah. selalu wah. Selalu Kita wah. ngelihat dari poin yang mereka dapatin di setiap roundnya deh, itu selalu wah. Bahkan kalau bisa dibilang ya, dari 12 match yang udah kita lihat, Boom paling cuma pincang 2 sampai 4 match mungkin lah. Betul. Sisanya tuh amazing banget. Mereka jarang banget mati, bisa dibilang tidak terencana gitu ya. Mati konyol. Mati konyol ya. Karena mereka tuh selalu planning. Mereka kemana tuh planning, mereka planning. Mereka mungkin nggak hafalin juga. Ketika kita ngambil bagian sini yang kita bagi visionnya kemana. Kita ngambil sini, orang lain suka ngambil daerah mana. Dan Betul. tampaknya Oh. zona pun pindah kali ini ke sebelah kiri. Dan kita bakal melihat tim-tim scrambling menuju ke arah zona kiri daerah shooting range. Oh ini arah selatan sama arah timur ramai banget sih. Terutama dari arah timur kita bisa lihat 6 tim yang mungkin bakal bertabrakan. Tapi ternyata dari tim Onyx mereka sudah mulai melihat pergerakan dari Geek Fam yang rotasinya hampir bertubrukan dengan salah satu pemain dari tim Onyx. Tapi sepertinya Onyx juga harus melakukan pergerakan lagi karena daerah mereka ini daerah yang riskan banget. Daerah yang sering diincar sama tim-tim lain ketika mereka pengen masuk ke bagian kiri dari circle yang sekarang ini. Daerah rawan ya bisa Betul, dibilang ya. shooting Daerah range rawan atas banget. tuh. Dan Aero pun cukup keloka. Ini Potato tidak bisa kemana-mana. Dan di belakang dia juga ada tim Geek Fam. Ah, ini Ya dia. bener kan, bangkai pesawat diambil oleh tim TP. Karena memang ini tempat yang bisa dibilang hotspot lah. Untuk diambil di awal-awal. Ketika masih open, zona kira-kira ke sana. Ini tempat yang terenak. Yap. Tapi kembali kata-kata gua, tempat terenak adalah tempat yang terame. Bakal Betul. ditabrak sama tim-tim lain. Dan setup dari TP udah bener-bener rapi banget. Mereka nge-split menjadi dua-dua, ngosongin area bagian tengahnya. Dan mereka bener-bener ngambil area yang bener-bener jadi blind spot dari tim yang berusaha untuk masuk ke daerah bangkai pesawat ini. Ini kalau dibilang ya, kandang singa. Oke, Biarin orang lain masuk, kita tembakin mereka dari semua arah. betul. Legit Udah, banget. kalau zaman dulu bilangnya Japman. Oke, tapi udah ada yang mulai perang sepertinya dari Lovre Kings melihat pergerakan dari tim Onyx. Satu pemain mereka terjebak, KP berada di bagian sebelah kanan, sementara 3 player Onyx berada di arah yang lain. Dan Lovre Kings, mereka nge-split 2-1-1 setup mereka di bagian bukit ini. Benar-benar ingin memanfaatkan vision dan juga keuntungan angle yang mereka punya dari spot yang sudah mereka tempatin kali ini. Betul banget, dan tampaknya banyak banget tim yang sudah merotasi di area ini. KP udah nggak bisa kemana-mana lagi, tapi di tempatnya cukup aman ya. Cukup aman untuk sementara waktu, nggak bisa ketembak. Dan dia bakal cuma nge-hold, mungkin mengamankan posisi ataupun menunggu cover dari teman-temannya dia untuk kembali bersatu dengan squad dia. Tampaknya Aero juga sudah mengisi tepat di sebelahnya tim Lovre. Dan mungkin akan terjadi fight terlebih dahulu, tapi di lain sisi kita lihat juga ada tim Morph dan juga Geek Fam yang perang di daerah kontainer. Ya, Zai mendapatkan senjata favoritnya dia, M24. Mungkin skopnya skop 4 ke atas, karena tadi on point langsung headshot ke arah pemain dari Geek Fam. Betul, langsung ya tadi ya. Langsung headshot. Mungkin tadi musuhnya lengah. Ketembak Mungkin. dari angle yang blind spot kan. Tapi mungkin, kita belum tahu juga karena kita nggak melihat Nggak peperangan. ketangkap kamera. Betul. Dia tertangkap kamera, tapi Aero tampaknya mendengar bom-bom dilontarkan, dia tahu ini ada musuh di atas. Betul, pengen diusir tapi kayaknya nggak jadi diusir juga karena dari Aerowolf, oh mereka mundur. Ragu nggak sih, kayak agak bingung mereka mau maju atau enggak, karena mereka nggak punya informasi yang lengkap dulu. Betul, tapi Hans sudah mulai membuka tembakannya, bakal langsung dibalas oleh seorang Potato. Hampir aja mendapatkan kepala dari seorang Hans, tadi pick tipis dari bagian lower ground. Untung saja Hans masih mempunyai satu cover batu yang sangat legit. Dan kalau kita lihat dari posisinya, Aerowolf saat ini mereka berada di bagian puncak. Posisi pertama di leaderboard dengan 140 poin, Boom 117 poin. Sementara Lovre, kalau kita perhatikan posisi mereka agak riskan banget sih, karena mereka berada di bagian ke-8 dengan 89 total poin. Betul, ini chance mereka sebenarnya. Ini chance banget untuk mereka kembali merangkak mencari poin. Tapi kalau mereka sampai berhadapan dengan tim Aero yang lagi on fire banget, gue rasa ini bukan pilihan fight terbaik di awal-awal permainan kali ini ya. Ya, tapi lo bilang Lovre harus mengejar kesempatan mereka. Oki tadi mendapatkan satu orang, langsung di knockdown begitu saja. Walaupun belum menjadi poin untuk tim Lovre, tapi mereka sudah mendapatkan informasi tim apa yang ada di sekitar mereka. Dan zonanya menuju ke bagian utara. Sungguh menguntungkan buat tim seperti RRQ dan juga Victim yang memprediksi bagian utara itu bakal kosong dan akan menjadi pilihan zona yang berikutnya. Betul, tapi kita bakal kali ini dari arah zona kebanting ke utara. Ini bakal rame banget, bener-bener rame semua tim ngisi area ini. Dan bakal mungkin jadi fight di ujung-ujung zonanya. Terutama bagi tim-tim yang puter bagian atas. Ini bakal numpuk banget di kanan ataupun timur dari mapnya. Tampaknya dari Peko kedua kalinya kenok oleh tim Victim kali ini. Dan bakal banyak banget yang bertemu termasuk Boom dan juga BTR. Kita bakal dari Ramones, Wafel nembak. Ryzen masih bertahan juga, tapi kita kenok juga kali ini. Ramones bakal langsung nge-prone, menghindari tembakan dari Evos dan juga BTR depan dia. Ramones masih bertahan, bakal ketembak dari Zuxi kali ini. Dan tampaknya terlalu chaos hingga 2 player Boom langsung ke take down. Ryzen juga bakal kenok, tapi masih bertahan juga kali ini tim-tim yang berada di ujung zona. Main backup position dari BTR bener-bener rapi banget. Walaupun 2
dua player mereka tertinggal di arah belakang, tapi mereka bisa melakukan cover dan berhasil menyelamatkan dua player mereka yang knock. Bahkan mereka mendapatkan 2 point kill dan boom, dua player mereka yang tersisa menabrak ke arah satu shake yang salah. Boom, dipulangkan menuju ke arah lobby, membuat poin mereka semakin jauh untuk berada ke atau untuk nyalip posisi dari Aerial Wolf. Betul, ini mulai berbahaya nih. Di mana Bumka ini kepleset. Ini chance untuk tim-tim di peringkat 3 ke bawah. Ion, Aura untuk mengejar Boom kali ini. Oh my god, satu bad move tadi dari Boom. Mereka tiba-tiba berbenturan dengan Bigetron dan langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, di mana kali ini kita sedang melihat tim yang berada di posisi puncak. Lemparan granatnya sukses, Jaden berhasil diamankan, smoke setup terlebih dahulu, Potato terjebak di antara setup yang sudah dilakukan oleh tim Aura. Rosas Casey berada di bagian yang cukup enak untuk mengambil blind spot ke arah tim Potato, tapi sepertinya Aerial Wolf sudah mulai melakukan backup, bahkan Steve sudah mulai tersungkur, dua pemain tumbang, dan kali ini Aerial Wolf benar-benar menguasai daerah perbukitan kali ini. Wow, Aerial Wolf serigala yang mengamuk di match yang pertama. Betul, kali ini mereka benar-benar langsung mengincar lawan-lawan mereka dan menghabiskan. Mungkin mereka lagi on fire banget ya, mencari poin tambahan dan juga memastikan poin mereka banyak untuk game kali ini. Aero menguasai sisi barat dari circle kali ini, langsung mengunci pergerakan tim-tim lain dan dia membiarkan mereka lewat. Wow, Victim juga seru banget kayaknya perang sama tim RRQ. Dari tadi silih berganti untuk mendapatkan knock dan alter ego akhirnya muncul. Aerial Wolf memperlebar jarak kill mereka. Tidak hanya fokus ke arah Aura, bahkan alter ego sudah mulai diincar oleh tim Aerial Wolf. Betul, kita bakal ini Steve juga bakal coba untuk di Steal end kill. sementara dan tampaknya langsung di-secure juga kali ini dengan dua pemain RQ Ryu yang tertahan di Shack 1 doang ya. Betul, ke sandwich sih. Belakang mereka ada tim nomor 8 kalau nggak salah Victim. Victim tadi yang dari tadi perang sama tim RRQ. RRQ posisinya udah mulai ketahuan, tapi Spauf berada di bagian jarak yang cukup lebar. Super Una berada seorang diri di bagian ujung dari bukitnya, sementara alter ego masih berusaha untuk menyelamatkan Badru yang terjebak di arah open field di dekat lower ground, di dekat pohon yang saat ini masih dipantau juga oleh seorang Spauf. Iya, kita bakal dari Aero tampaknya mengontrol banget bagian barat dari circle dan kita bakal lihat tim-tim lain yang sedikit kesulitan ya masuk dalam circle ini dijaga oleh tim Aero. Tampaknya kita bakal dari Potato juga bakal pindahin mobil mungkin untuk nge-cover menjadikan forting di circle selanjutnya. Harus tabrak AE sih mau nggak mau, atau Harus. mereka ambil flank ke arah kirinya. Perlu banget sih ini mereka ya. Perlu maju ke depan dan mencari posisi, tapi Spauf tampaknya ketahuan juga sama tim Alter Ego yang berada tepat di ujung zona. Ini harusnya Super Una bisa nge-lock ke arah AE. Tinggal Spauf yang selamat nggak untuk menunjukkan teman-teman dia. Yap, kalau dilihat dari posisinya sih harusnya kedua tim ini masih sama-sama aman. Mereka udah punya defensive area mereka masing-masing, tapi yang agak merugikan buat Alter Ego karena bagian high ground yang udah dijagain sama Super Una. Betul, bakal juga Potato nambah pertahanan lagi. dari Spauf, bakal menahan posisi mereka juga dan kita bakal lihat circle pun sudah mulai menutup. Dari tim-tim yang masih bertahan di ujung circle akan harus pindah. Kali ini tampaknya dari tim RRQ dimajuin juga kali ini posisi mereka. Victim bakal coba tembusin pertahanan tim RRQ yang tinggal menyisakan satu player lagi. Kita bakal dari BTR juga bakal push ke arah tim TP dan bertahan di high groundnya. Betul, lagi ngelihat tim yang perang, tiba-tiba Ion dipulangkan menuju ke arah lobby, lemparan granat dari sana Zuxi. How? Bagaimana caranya tiba-tiba bisa mendapatkan satu player dari The Pillars? Satu down, ini menjadi momen, bahkan kali ini Onta sudah mulai menyusul ke knock dari temannya. Bigetron benar-benar bisa melakukan setup dengan sangat rapi. Boboho tertangkap. Microboy flanknya tidak terdeteksi oleh The Pillars. The Pillars dipulangkan di hashtag ke-11. Betul, kita bakal akan di BTR menguasai luar zona tapi belum berhasil menembus ke dalam zona di mana Eva sudah menunggu juga sebelah mereka. Ada tim nomor 5 kalau nggak salah The Morph ya, menunggu juga di daerah ujung-ujung zonanya. Jadi perang di semua sisi di mana benar-benar Irengel kali ini berdarah banget memperebutkan high ground shooting range kali ini ya. Betul, dan seperti yang lo prediksi dari awal, daerah pesawat bakal menjadi rebutan dari banyak tim. Bahkan The Pillars yang sudah menguasai daerah ini bisa di-retake oleh Bigetron, dan kali ini Bigetron bakal move. Tapi ditembak oleh Yeksi, satu tumbang kali ini. Berhasil diamankan Ryzen-nya dan masih berusaha untuk mendapatkan satu pick kembali. Namun ada trade knock yang terjadi. Morpheus berhasil diamankan juga oleh Red Aliens, di mana Luxi lebih memilih untuk mengamankan zona terlebih dahulu. Dua player Bigetron berada di arah satu mobil yang sama, tapi sepertinya EVOS tidak punya angle shoot ke arah Bigetron. Karena Microbe masih cukup aman, dia bakal mengambil lempengannya atau dua player ini ingin nahan pergerakan dari EVOS yang saat ini masih harus berusaha karena mereka cukup dekat dengan arah blue zone. Bakal di-spray langsung secara komit, Nervous bakal melakukan proning, tapi dari bagian kanan Foxe melakukan tembakan menuju ke arah Zuxi cukup low. Dia akan melakukan healing dan akan di-backup oleh rekannya terlebih dahulu. Betul, tapi kita bakal lihat apakah dari BTR bisa meng-clear EVOS sebelum zona menghimpit mereka. Karena pemain EVOS yang lewat, tapi XC bakal kenok juga. Tampaknya Morpheus juga kena. Dua pemain dari pengen kabur menghindari BTR. Akhirnya tertangkap dan BTR sudah mengumpuli total 6 kill. Foxe bakal langsung terobos aja lah kali ini menuju ke arah safe zone. Tampaknya Foxe selamat kali ini. Tinggal BTR pindah posisi dan mengamankan posisi mereka. Depan mereka ada tim Dransiki yang mengunci pergerakannya mereka. Ya, gue suka banget move dari Bigetron di mana satu player mereka ngamanin zona terlebih dahulu, terus tiba-tiba dua playernya bakal menyusul, dan kali ini Foxe bakal dipotong juga sama seorang Luxi. Mungkin Microbe dan juga Zuxi bakal langsung tabrak menuju ke arah seorang Foxe. Dihajar begitu aja Foxe-nya, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby.
Ditabrak ternyata ya, dipulangkan ke lobby. Itu bakal dari Zuxi tampaknya juga ketahuan oleh tim victim yang benar-benar nembak ke semua arah. Mendapatkan position yang terbaik di high ground kali ini ya. Oke, kita bakal lihat seperti apa gameplay yang bakal dimainkan sama 8 tim yang tersisa, 22 orang yang masih hidup, di mana hanya ada 3 tim dengan kondisi yang masih prima, Morph, Victim dan juga Aerowolf, di mana Aerowolf harus melakukan satu revive karena temannya sedang terkenok, tapi Alter Ego, 2 player mereka terhimpit oleh Blue Zone, bahkan hanya menyisakan last man standing untuk Alter Ego. Sungguh posisi yang tidak menguntungkan untuk Alter Ego masuk ke dalam zona. Ini berat banget sih bagi tim Alter Ego ya, mereka udah terkunci juga dan bahkan tinggal satu player Martin seorang diri bertahan. Tampaknya Aero juga lagi berusaha nge-revive temannya dan bakal coba mengembalikan kondisi mereka menghadapi tim Aura yang bisa dibilang kali ini cukup pincang. 2 orang tersisa dan berada di balik batu. Ya, apa? Itu batu apa bunker ya? Batu kalau nggak salah. Itu batu ya? Batu kalau nggak salah. Oke, ada di balik batu ternyata. Aura posisinya enak banget sih. 2 playernya Aura. Oke, perhatian dari tim Aero. Tidak terburu-buru dengan zona, masih ada waktu kurang lebih 30 detik sebelum mereka harus pindah. Dan mereka juga lagi berusaha mengumpulkan informasi dulu. Jangan terlalu terburu-buru terobos, lalu mereka masuk ke dalam kandang singa tim lain. Aura juga nggak bisa keluar loh, karena angle Aura itu udah di-lock banget sama victim. Betul, tapi mereka masih memiliki safe zone depan mereka. Jadi mereka bisa at least nahan 1 zona lagi, zona ke-7 mungkin mereka harus pindah. Tapi lo lihat dari kill yang udah didapetin, Victim sama Dranix bener-bener menggila banget. Ini mereka udah ngedapetin 6 kill, Lovre udah mendapatkan 5 kill. Mungkin BTR akan, tapi BTR 8, bentar lagi Conqueror 10 kill. Betul, ini udah mulai mengamuk nih BTR ya. Di hari terakhir kita bakal kali ini lihat dengan 2 pemain tersisa. Dapatkah mereka memaksimalkan jumlah poin mereka untuk game kali ini? Tampaknya Lovre bakal pulang jadi posisi 8 dengan 6 kill yang mereka bawa. Aero, 2 pemain mereka kenok oleh Banyu kali ini. Tertahan di daerah pegunungan tapi tidak bisa kemana-mana. Oh, free shoot. Free shoot mundur lagi, belum ketembak. lagi. Masih tertahan, belum nembak, masih ngohol dan Ucup masih belum mau memberikan pressure ke lawannya kali ini ya. Betul, Victim bener-bener ngontrol areanya dengan sangat baik. Lihat, 2 tim dikontrol sama Victim, bahkan 3 tim dikontrol sama Victim. Gak dibiarkan lewat begitu aja dengan mudah. Luxi, Microboy yang mereka harus melakukan setup smoke sebelum mereka bergerak masuk ke dalam zona. Bakal langsung di-spray, ternyata Luxi berhasil mendapatkan 1 orang dari tim Morph. No Mercy berhasil ditumbangkan dan ternyata Microboy terculik. Ada Dranix yang tiba-tiba menembak ke pemain BTR. Last man standing dari tim Bigetron, Luxi, dan dia ditembak. Blind spot dari arah Victim. Misery mengambil keuntungan dan Bigetron dipulangkan di urutan ke-6. Betul, tampaknya 7. AE bakal menyusul juga di posisi ke-6, tinggal menyisakan 5 tim yang bertahan. Morph tampaknya tinggal last man standing juga, itu Frenzy bertahan pelan-pelan memajukan mobil dia dan menuju ke arah Aero yang masih memiliki 2 pemain juga bertahan di balik batu. Aura enak banget dari tadi ya. Dia nggak usah kemana-mana, dia membiarkan victim yang clearing semuanya. Oke. Ini enak banget spotnya Aura. Kalau nggak salah ini area baru ya yang ada di Irangel 2.0 yang ditempatin sama Aura saat ini. Sebelumnya nggak ada. Dranix, Chess juga sudah mulai tumbang. Kali ini Tixun berhasil mendapatkan Spauf dari tim Aerowolf. Udah mulai tapping lagi dengan menggunakan DP-nya. Pelan-pelan aja pelurunya, nggak usah langsung di-spray. Karena Victim juga perlahan-lahan mereka udah mendapatkan 9 kill kali ini. Jumlah kill yang tidak diduga-duga. Victim bermain dengan sangat hati-hati dan sangat all-out di match pertama. Betul, ini harusnya game Victim. Harusnya ya, dengan kondisi tim-tim lain yang sudah mulai bonyok juga. Kill tambahan dikantongin juga oleh tim Victim. Ini udah clear banget sih. Conqueror untuk Victim, top 2. Tinggal melawan Aura yang terpojok di batunya mereka. Betul, kalau misalkan mereka bisa ngehabisin semua tim yang tersisa, bukan tim, tapi 2 player Aura yang tersisa, mereka pure, mereka 12 kill. Plus 15 placement point. 27 poin, itu membawa mereka ke top 5 harusnya, top 4, top 5. Yap, tapi sepertinya dari Banyu udah mulai ketahuan. Kayaknya dia udah mendapatkan informasi di manakah kedua pemain dari Aura berada. Dan ini posisinya harus sedikit naik ke high ground dan menguntungkan posisi dari Banyu. Kalau dia bisa memainkan third personnya terlebih dahulu untuk ngintip di mana Aura berada. Oh ini dia, bakal langsung flank ke arah sebelah kanan. Tapi Aura berhasil mendapatkan Chisun. Banyu sudah mulai melakukan flank dan ternyata Fajar mundur lagi untuk menyelamatkan Chisun. Misalnya berada di bagian sebelah kiri, Banyu berada di bagian sebelah kanan. Ternyata bakal langsung digunting posisi dari tim Aura. Tapi sepertinya dari Aura udah tahu kalau ada Banyu, dia bakal lempar 1 granat ke bagian kanan. 2 granat ternyata dilempar. Casey udah mulai kelihatan, tapi Roses juga sudah mulai melompat-lompat. Melihat 1 orang, bakal langsung di spray dan Roses berhasil diamankan. Banyu, 1 orang terakhir bakal langsung ngeker menuju ke arah seorang Casey. Spray dengan sangat rapi. Banyu masih bisa bertutup angle shootnya. Misery telat masuk, tapi nggak apa-apa. Banyu masih mendapatkan momentum. Casey, last man standing, bakal langsung dikejar bersembunyi di balik mobil. Bakal langsung ada free shoot dari Banyu dan winner chicken dinner untuk Victim di match yang pertama. Dan benar-benar timing yang tepat banget. Victim masih memiliki 5 game pada hari untuk mengejar poin dan what a nice winner chicken dinner. Mengontrol area mereka dari awal hingga akhir permainan, memastikan posisi mereka tersebar dengan lebar dan menghentikan pergerakan semua tim lainnya. Victim bermain dengan sangat-sangat baik pada game kali ini, membuktikan bahwa mereka masih memiliki chance untuk menuju ke top 3 kali ini. Yap, ini dia bisa dibilang salah satu tim yang sungguh lapar. Kalau kita ngomongin performnya Victim, sempat bermain di PMCO, mereka juga bermain dengan sangat baik. Mereka bermain di PMPL Season 1 juga mereka bermain dengan sangat baik. Tapi kali ini mereka lebih step up daripada
turnamen-turnamen lain yang pernah mereka lewatin. Betul, permainan mereka apik banget. Ya memang mereka bisa dibilang tim yang cukup konsisten. Tapi kali ini mereka membuktikan bahwa mereka